Orang yang duduk di makam ma'rifat itu, walaupun ma'rifat yang paling rendah, dia sudah merasakan betapa bahagianya hidup ini. Orang bahagia dengan harta kada apa-apanya, sebab harta habis. Hartanya kada habis, kitanya yang habis. Jabatan sama. Bila kada kita nang mati, jabatannya mati. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah ini Allah kada ada matinya, Allah kada ada habisnya, makanya sepanjang masa. Waqad qila, sungguh dikata orang, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak akan ingin lagi surga di akhirat nanti. Surga apakah dalam dunia ini? Namanya surga ma'rifatullahi ta'ala. Surga ma'rifat kepada Allah. Artinya orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia walaupun hidup di dunia tapi sudah merasakan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya surga di akhirat. Nah, ini ma'rifat lawan Allah. Bekenal baik lawan Allah. Allah Maha Kuasa. Kita kenal lawan bupati aja nyaman mencari gawian. Siapa kekuasaan bupati? Tidak ada apa-apanya. Ini Allah yang kita kenali, Allah yang kita dekati. Dekat dengan itu, kayak apa nyamannya kita hidup, coba bayangkan. Nah, oleh karena itu apa-apa yang dirancang oleh orang-orang arifin, apa-apa yang dicita-citakan oleh orang arifin selalu jadi. Arti selalu itu aglab, kebanyakannya jadi. Kenapa? Karena dia merancang bersama-sama dengan Allah. Rancangan Allah itu pasti terjadi. Mungkin kita merancang diri kita seorang, nama rancang. Kada ada Allahnya, makanya banyak gagal rancangan itu. Orang arif itu merancang dengan Allah, bersama-sama Allah merancangnya. Karena mereka tidak lepas dari Allah. Sehingga apa yang dikehendakinya adalah kehendak Allah. Nah, jadi dalam dunia itu ada surga. Siapa yang masuk ke situ kada kepingin lagi surga akhirat, yaitu ma'rifatullahi ta'ala. Wala budda liman arada ma'rifatallah min ta'allumil ilmin nafi'il ladhi yu'addi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa bihi ma yajibu lillah wa ma yastahil wa ma yajuz wa li malaikatihi wa rusulih liyaslama minat tasawwuratil fasidah. Orang nang hendak ma'rifat nih. Bila kita tuh ada hendak ma'rifat dalam hati kita, oh itu berarti kita ini sudah punya cita-cita yang tinggi, punya himmah yang tinggi. Dalam hati kita ada hendaknya aku ma'rifat lawan Tuhan. Nah, ini sudah orang baik, sudah orang mulia, hanya hendak. Ini ada yang kada hendak, kada ada kasih situ pikirannya, banyak juga itu. Nah, ini orang yang hendak ada ma'rifat itu. Maka tidak boleh tidak mesti belajar dulu ilmu yang bermanfaat, yang bisa dia menunaikan dengannya ibadat. Belajar fikih dulu supaya sembahyangnya sah, wudhunya sah, amal-amal ibadahnya sah dulu. Pelajari itu. Kemudian belajar lagi ilmu-ilmu sifat nafsu batin, penyakit-penyakit hati. Nah, belajar ilmu batin untuk mengenali diri. Diriku ini sombong kah? Kada baik sombong, ganti lawan tawadhu. Diriku ini riya kah? Ganti lawan ikhlas. Nah,
Iroko ini hubud dunia kah? Ganti dengan zuhud. Nah, pelajari ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan hati. Namun sebelumnya terlebih dahulu dia mempelajari, mengenali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Nah, 50 akidah. Apa-apa yang wajib, yang mustahil bagi Allah, wajib mustahil bagi Rasul, wajib mustahil bagi malaikat, dan yang harusnya apa? Nah, pelajari dulu itu supaya kita selamat daripada menggambarkan yang rusak-rusak. Karena memang kada belajar, karena membayangkan Allah tuh kayak apa, jadi rusak jadinya. Nah, jadi pelajari dulu ilmu 50 akidah, hanya fikih, hanya ilmu batin, ilmu hati, membuangi sifat-sifat yang kada baik, memperhiasi dengan sifat yang baik. Walidzalika kana tariqus sadah sufiyah mabnah ala talabil ilm wa kasratiz zikri ma'al hudur. Oleh karena demikian jalannya para penghulu sufi dibina atas menuntut ilmu dan perbanyak zikir dengan hadir hati. Nah, jadi ilmu tadi dipelajari, diamalkan, pelajari, amalkan, tambahi zikir. Tapi berzikir itu dengan hadir hati. Nah, dengan hati yang hadir. Misalnya kita la ilaha illallah, hati kita hadir setiap kali zikir. Nah, wa kanat bihadzal i'tibar ashalat turuq wa aqrabaha fil wusul ila ma'rifatillah ta'ala. Maka adalah dengan ini i'tibar itu tarik sadah sufiyah tadi paling mudah jalan, paling dekat pada sampai kepada ma'rifatullah tadi. Ya, pelajari nang wajibnya, rukun-rukun ibadah, bersih hati dari sifat nang kada baik, perhiasi dengan sifat yang terpuji, banyak zikir tapi hadir hati. Nah, Allah akan membukakan pintu ma'rifat itu. Allah akan merasakan lawan kita kayak apa adanya Allah itu. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa kudrat itu rasanya. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa rasanya iradat itu, yang selama ini kita hanya temakan habar. Kan habar semua ini Tuhan wajib kudrat iradat habar aja, merasai maka belum. Nah, pintu makrifat itulah untuk merasakan kayak apa rasa adanya Allah itu. Nah, jadi ilmu dulu modalnya, ditambah zikir dengan hadir hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qad qila, sungguh dikatakan orang, kun minal arifin, jadilah kamu termasuk orang yang makrifat. Jadilah kamu termasuk golongan orang yang makrifat kepada Allah, walaupun makrifat yang paling rendah, tapi masuk ke sana. Wa illa, jika tidak, fakun mimman salaka maslakahum, jadilah kamu termasuk orang yang menjalani jalan mereka. Mun kada sampai lagi kepada makrifat, jalani jalan orang makrifat itu, turuti jalan orang makrifat itu. Jalan malam dulu sidin itu sampai ke sana, turuti jalan itu, jangan menyimpang. Wa illa, jikalau kada bisa kita menuruti jalan-jalan mereka, fakun mimman ahabbahum, jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Mengkada kawaju menuruti jalan mereka, nah jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Ketujuh barang. Wa illa, jika tidak, jadi orang arif sudah kada, menjalani jalannya sudah kada, cinta kada juga. Fakun mimman saddaqahum, jadilah engkau termasuk orang yang mempercayai mereka. Percaya barang. Wala takun khamisa, jangan nomor 5. Jadi orang arif kada, menjalani jalan mereka kada, cinta kada, percaya kada. Nah, amun nomor 5 ini patuhram min barakatihim wa syafaatihim, maka engkau tertegah berkah mereka, tertegah syafaat mereka itu.
Nah, jadi mau kita kawa jadi orang arif, nah, ikuti jalan mereka. Kawa jauh ikuti karena kesibukan kita banyak. Nah, cintai mereka. Kawa jauh mencintai mereka, percaya dengan mereka. Jangan sampai di luar daripada itu. Karena kalau keluar, kita kada dapat berkahnya, kita kada dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat.